Selamat Sabat anak-anak. Kita bertemu kembali pada hari Sabat ini. Hari Sabat ini kita kembali akan mendengarkan cerita anak-anak. Namun, anak-anak harus duduk dengan manis bersama kedua orang tua dan mendengarkan cerita ini dengan baik. Hari Sabat ini, sebelum kita mendengarkan cerita, Bu Pendeta mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa saja? Kita sebutkan bersama-sama. 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Judul cerita kita pada hari Sabat ini adalah Ester menghormati Mordekai. Diambil dari kitab Ester 1-2. Raja Ahasweros adalah raja yang sangat berkuasa. Dia memimpin 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Pada tahun ketiga pemerintahannya, dia mengadakan pesta bagi semua pembesar dan pegawainya selama 180 hari. Setelah pesta 180 hari itu, Raja Ahasweros mengadakan pesta lagi untuk seluruh rakyatnya di benteng Susan selama 7 hari. Setiap orang minum dari piala emas, dan yang dihidangkan adalah jamuan yang biasa disantap oleh raja. Ratu Wasti pun mengadakan perjamuan bagi seluruh perempuan di istana. Pada hari yang ketujuh, raja menyuruh sida-sidanya untuk memanggil Ratu Wasti ke perjamuannya untuk memperlihatkan kecantikannya kepada undangan raja. Sida-sida itu kembali menghadap kepada raja dan menyampaikan bahwa Ratu Wasti menolak datang ke perjamuan raja. Lalu raja pun menjadi marah. Dan setelah mendapat saran dari orang bijaksana yang menjadi penasehat raja, maka raja mengeluarkan titah bahwa Ratu Wasti tidak diperbolehkan lagi untuk menghadap raja dan posisi ratu dicabut darinya. Maka raja mengeluarkan surat untuk mencari gadis yang akan menggantikan posisi ratu di kerajaannya. Kabar itu tersiar ke seluruh daerah pemerintahan Raja Ahasweros. Dan banyaklah gadis cantik berkumpul di benteng Susan untuk mengikuti pemilihan menjadi ratu. Mereka akan mendapatkan perawatan kecantikan selama setahun sebelum bertemu dengan raja. Mordekai, seorang Yahudi, mempunyai seorang anak angkat yang bernama Ester. Ester adalah seorang gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Ester dibawa untuk mengikuti pemilihan ratu tersebut. Dan Mordekai menyuruh Ester untuk tidak memberitahu asal-usul kebangsaannya. Ester pun menuruti perkataan Mordekai. Setelah tiba waktunya, Ester menghadap kepada raja. Ester dikasihi oleh raja melebihi semua perempuan lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan kepadanya dan mengangkat Ester menjadi seorang ratu. Suatu kali, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, dia mendengar percakapan dua orang penjaga pintu yang ingin membunuh raja karena sakit hati kepada raja. Hal itu pun disampaikan Mordekai kepada Ester. Ester menyampaikan hal itu kepada raja atas nama Mordekai. Dan setelah diperiksa kebenarannya,
2 orang penjaga pintu itu pun ditangkap dan digantung pada tiang. Hal itu dicatat dalam buku sejarah raja. Anak-anak, Ester menghormati pamannya Mordekai yang sudah mengangkatnya sebagai anak. Ester menuruti perkataan Mordekai untuk tidak memberitahukan bahwa dia adalah orang Yahudi. Setelah menjadi ratu, Ester tetap menurut perkataan Mordekai sehingga dapat menyelamatkan nyawa raja. Anak-anak juga harus hormat kepada orang tua dan menuruti perkataan orang tua. Tuhan akan memberkati anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua. Ayat intinya berbunyi, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Sebelum kita mengakhiri cerita kita, seperti biasa, kita akan bernyanyi bersama-sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Amin, amin. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cerita anak-anak pada hari Sabat ini yang mengajarkan kembali kepada kami agar kami selalu menghormati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah cerita kita pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.